Yesus itu Tuhan Allah Juru Selamat sejak dahulu kala. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya akan memberi pencerahan, memberikan kebenaran Alkitabiah yang sangat mendasar. Ini betul-betul bahasa umumnya itu mendasar banget gitu ya. Yesus itu Tuhan Allah Juru Selamat, apalagi penebus. Sejak kapan? Sejak dahulu kala. Pemahaman yang blunder ya sejak hampir 2000 tahun adalah ya kekristenan di luar sana yang terdiri dari Katolik dan Protestan, Katolik dan turunannya, Protestan dan turunannya mengira bahwa segala sesuatu tentang Yesus itu baru muncul ya saat Yesus datang ke bumi, saat Allah menjadi manusia. Pendapat seperti itu sangat salah. Sekali lagi, mereka yang mengaku Kristen, Katolik dan turunannya, Protestan dan turunannya, blunder hampir 2000 tahun. Mereka mengira segala sesuatu tentang Yesus itu baru ada ya setelah Yesus datang ke bumi, lahir di bumi. Pendapat seperti itu sangat salah. Inilah kebenaran Alkitabiah tentang Yesus. Nomor 1, nama Yesus. Mereka mengira nama Yesus itu baru muncul ya tahun 1 Masehi. Ya, ketika Yesus lahir. Hal itu sangat salah. Nama Yesus sudah ada dan perhatikan didiamkan berabad-abad lamanya dalam time zone Allah. Ya, berabad-abad lamanya dalam time zone Allah itu sekitar 36,5 miliar tahun sebelum Masehi di dalam Roma 16 ayat 25. Jadi nama Allah, eksistensi Allah memang sengaja dirahasiakan Allah, didiamkan berabad-abad lamanya di dalam time zone Allah ya. Satu-satunya Allah yang penuh hikmat adalah punya nama Yesus Kristus, Roma 16 ayat 27. Setelah didiamkan berabad-abad lamanya dalam time zone Allah 36,5 miliar tahun sebelum Masehi, baru benar-benar dinyatakan nama itu dibuka pada saat Yesus lahir ya. Roma 16 ayat 27 sebagai satu-satunya Allah penuh hikmat. Nama Yesus ya baru benar-benar dinyatakan sejak Allah menjadi manusia tahun 1 Masehi. Itu benar. Lukas 2 ayat 7. Yaitu yang adalah nama di atas segala nama. Lalu Yesus berkata, namamu ya Allah yang telah engkau berikan kepadaku. Yohanes 17 ayat 12, Filipi 2 ayat 9. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 ayat 12. Ini Yesus sendiri yang berkata, namamu ya Allah yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi siapa yang lebih dulu punya nama Yesus? Allah duluan. Allah duluan punya nama Yesus, didiamkan berabad-abad. Lalu ketika Yesus lahir, Yesus dewasa melayani, Yesus sendiri berkata, namamu ya Allah yang telah engkau berikan kepadaku. Namamu yang Yesus itu telah engkau berikan kepadaku. Makanya aku punya nama Yesus. Itu Yohanes 17 ayat 12.
Ya. Nomor 2, juru selamat. Ya, semua gereja di luar sana yang tergabung di dalam Katolik dan turunannya, Protestan dan turunannya, mengira bahwa juru selamat itu baru ada ya sejak Yesus ada. Yesus di bumi. Sebelum Yesus di bumi ya nggak ada itu juru selamat. Ya. Pendapat seperti itu sangat salah. Ya. Yesaya 6 ayat 8. Tuhan itu Yesus yang masih roh ya, adalah juru selamat. Jelas dikatakan gitu kok di Yesaya ya. Juru selamat bukan duta, bukan utusan, tetapi ia sendiri yang datang menyelamatkan ya. Nomor 3, penebus. Mereka mengira penebus itu baru ada di era Yesus manusia ya. Pendapat itu sangat salah. Yesaya 63 ayat 16. Yesaya 63 ayat 16. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ya. Jadi juru selamat penebus ya sudah ada sejak dahulu kala. Nomor 4, Yesus Tuhan. Mereka mengira Tuhan tidak punya nama Yesus dari dulu ya. Tuhan adalah firman, F huruf besar, dan firman menjadi manusia namanya Yesus. Yohanes 1 ayat 14. Firman sudah ada sejak pada mulanya. Jadi Yesus itu sudah ada sejak pada mulanya. Lalu didiamkan, dirahasiakan berabad-abad time yon Allah, baru dinyatakan di Yohanes 1:14 ya. Oke. Firman sudah ada sejak pada mulanya, Yohanes 1 ayat 1, berarti valid. Tuhan yang punya nama Yesus sudah ada sejak yang awal ya. Sejak zaman dahulu sebelum segala abad. Yudas 1 ayat 25. Nomor 5, Yesus Allah, ini dia ya. Yesus Allah itu mereka mengira ya, Katolik dan Protestan mengira Yesus tidak pernah jadi Allah. Astagfirullah. Ya. Atau Allah tidak pernah punya nama Yesus ya. Ya. Pendapat seperti itu sangat salah. Firman yang adalah Allah, firman adalah Allah ya, Yohanes 1 ayat 1, sudah ada sejak pada mulanya ya. Jadi firman itu juga Allah sendiri, firman, dan Allah itu punya nama Yesus. Ya, Wahyu 1 ayat 8, I am Lord God, said Jesus. Yesus berkata, aku ini Tuhan Allah ya. Ya namanya Tuhan Allah ya sudah dari dulu ya. Nomor 5, satu roh yang sama dan satu nama. Mereka mengira Tuhan itu bukan Allah. Astagfirullah. Orang-orang Katolik, orang-orang Protestan ya jujur saja, mereka mengira Tuhan itu bukan Allah. Tuhan itu beda dengan Allah ya. Ya. Roh Allah dan roh Tuhan itu dua pribadi yang berbeda katanya ya. Tuhan dan Allah tidak perlu punya nama. Ya, pendapat seperti itu sangat salah ya. Tuhan dan Allah itu satu nama, satu roh yang sama. 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13. Allah dan Tuhan adalah sama-sama Sang Pencipta dan punya satu nama, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6 itu esensinya adalah Allah dan Tuhan itu satu roh, satu nama, Yesus Kristus. Sama-sama pencipta, segala sesuatu berasal darinya dan segala sesuatu dijadikan olehnya. Jadi 1 Korintus 8 ayat 6 bagi Katolik dan bagi Protestan dipahami Allah itu beda dengan Tuhan. Astagfirullah. Tanya orang yang tidak ngerti agama, ibu-ibu, emak-emak di pasar, ya, nggak ngerti agama nih, akan mengatakan Tuhan itu pasti Allah Pak LTD. Nggak mungkin Tuhan beda dengan Allah. Tapi para pendeta kaleng-kaleng, romo kaleng-kaleng, Katolik dan Protestan mengatakan bahwa 1 Korintus 8 ayat 6 itu Allah itu beda dengan Tuhan. Ya. Paulus orang Yahudi maka memanggil Allah itu Bapa. Iya benar Pak. Ya. Paulus yang sama mengatakan Sang Pencipta itu Tuhan Yesus. Ya.
Jadi 1 Korintus 8 ayat 6 justru mengatakan bahwa Allah dan Tuhan itu sama-sama mencipta, sama-sama Sang Pencipta, dan punya nama Yesus Kristus. Blunder luar biasa Bapak Ibu Saudara, para pendeta kaleng-kaleng, romo kaleng-kaleng, dan tentu saja mukalaf kaleng-kaleng. Ya, mereka tidak paham yang sangat mendasar banget, yaitu bahwa Yesus itu sudah ada sejak sebelum segala abad. Sebagai apa? Allah yang esa, Tuhan, Juru Selamat. Yudas 1 ayat 25. Makanya semua pendeta dari Protestan, romo dari Katolik tidak berani membaca Yudas 1 ayat 25. Dia mengajarkan kepada jemaat kitab Yudas itu Yudas Iskariot. Jangan dibaca. Astagfirullah. Benar apa benar? Cek romo kamu, ya. Saudara-saudara, ya, cek romo kamu. Kebenaran dinyatakan ini. Romo kamu, pendeta kamu tidak berani membaca Yudas 1 ayat 25. Di situ Yesus itu Allah yang esa. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Juru Selamat. Jelas disebut namanya Yesus. Dari kapan? Dari sebelum segala abad. Nggak berani dibaca. Sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Yesus itu sudah sejak dari zaman purbakala, sebelum segala abad. Itu maksudnya sebelum ada manusia. Abad itu kan dikenal pada era manusia, toh? Ya. Sebelum ada manusia, ya. Yesus sudah ada sebagai apa? Sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Juru Selamat, sebagai penebus, ya, ya, dan lain-lain, ya. Ya, blundernya adalah, ya, di luar sana, ya, 90% gereja, 90% gereja yang ngaku-ngaku Kristen, ingat, ngaku-ngaku Kristen, yaitu Katolik dan Protestan dan turunannya. Mereka blunder, tidak paham bahwa Yesus itu sudah ada dari sejak sebelum segala abad. Makanya disebut nama di atas segala nama. Artinya nama Tuhan, nama Allah. Ya, Filipi 2 ayat 9. Oleh nama itu, perhatikan ayat 10-nya. Oleh nama Yesus bertekuk lutut, karena nama di atas segala nama. Ya, kalau nama Allah itu Abdul, ya, nama Allah itu Henry, atau nama Allah itu Rohmat, maka oleh nama itu nggak ada yang bertekuk lutut, nggak ada. Andekan Filipi 2 ayat 9 mengatakan bahwa nama di atas segala nama, dan itu ayat 10-nya namanya Abdul, atau namanya Rohmat, atau namanya Henry. Maka oleh nama itu, yaitu oleh nama Rohmat, nama Abdul, nama Henry, nggak ada yang bertekuk lutut. Karena nama Tuhan, nama Allah, nama di atas segala nama itu Yesus. Makanya ayat 10, oleh nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit, apa saja, malaikat, serafim, kerub, yang ada di bumi, ya semua manusia, yang ada di bawah bumi, roh-roh yang ada di bawah bumi. Tekuk lutut kalau sama Yesus. Tapi kalau sama Abdul, sama Rohmat, sama Henry, enggak. Ngerti? Ya, kesalahan terbesar dari mereka yang mengaku-ngaku Kristen yaitu kelompok Katolik and the Gang. Kelompok Protestan and the Gang adalah mereka tidak tahu. Ngakunya pendeta doktor, sekolahnya 9 tahun. Ngakunya romo, sekolahnya 12 tahun. Tapi mereka tidak tahu bahwa Yesus itu sudah ada miliaran tahun sebelum bumi ada, sebelum manusia ada. Nama itu dan eksistensi itu sengaja didiamkan oleh Allah selama berabad-abad. Makanya Yohanes 1 ayat 1 ada di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama tidak dijelaskan. Eksistensi Allah, keberadaan Allah itu nggak dijelaskan. Gitu. Mana Tuhan, mana Allah. Bagaimana eksistensi Allah, keberadaan Allah. Justru dijelaskan di Perjanjian Baru. Persis sama dengan Roma 16 ayat 25
dirahasiakan dulu. Ayat 26 mulai dinyatakan dengan nama sebutan Yahweh. Tapi belum dijelaskan secara clear, cetha welo-welo, belum. Baru ayat 27 dan dinyatakan sebagai Yesus Kristus satu-satunya Allah penuh hikmat itu. Kalau namanya satu-satunya ya nggak ada yang lain. Ya, Bapa tidak pernah jadi Allah. 1 detik pun tidak pernah jadi Allah. Para penyembah Bapa adalah penyembah Bapa iblis. Yesus berkata langsung, iblis bapamu. Ya, jemaat-jemaat yang masih tergabung di dalam Tritunggal dan segitiga. Romomu saja, pendetamu saja tidak paham kalau Yesus itu sudah ada sejak dahulu sebelum segala abad. Kalau mukalab kita maklum, mukalab nggak tahu, maklum lah namanya mukalab. Lah ini Romo sama pendeta lo, sekolahnya 12 tahun lo untuk jadi Romo. 9 tahun lo untuk jadi pendeta bergelar doktor. Tanya sama Romo kamu, tanya sama pendeta kamu sekarang. Mo Romo, ndet endet. Menurut Romo dan menurut endet, Yesus itu sudah ada dari kapan? Dari waktu lahir. Astagfirullah. Ya, ini pengajaran yang sangat mendasar, ngegron banget. Ya, yang benar adalah Yesus sudah ada dari sejak sebelum segala abad. Makanya disebut yang awal, yang akhir. Tidak pernah ada yang awal, yang akhir kok Bapa. Ya nggak ada itu, ya. Yang awal, yang akhir kok Tritunggal, ya nggak ada. Yang awal, yang akhir kok segitiga, ya nggak ada. Yang awal, yang akhir itu siapa? Yesus. Jelas, ya. Yang awal, yang akhir, Alfa Omega hanya ada 3 ayat di Alkitab, ya. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, dan Wahyu 22 ayat 13. Aku. Yang awal, yang akhir itu selalu diawali aku nih, Yesus nih. Ya, aku yang awal, yang akhir, Alfa Omega. Aku. Jadi Yesus nggak pernah berkata engkau lah ya Bapa, nggak ada itu. Yang awal, yang akhir kok Bapa. Memalukan. Ya. Seperti itu, ya. Ayo back to the Bible, kembali ke Alkitab, ikut sekolah Alkitab di tempat kami gratis supaya Anda paham di atas rata-rata, ya. Jangan cuman mengikuti motivator. Mosok Romo sama pendeta cuman jadi motivator, ya. Ya apa, khotbahnya yang penting lucu, Pak. Yang penting lucu, jemaatnya ketawa terbahak-bahak. Enggak penting, Pak, masuk surga enggak penting. Umatku binasa kalau tidak mengenal Allah. Hosea 4 ayat 6. Enggak penting, Pak. Kami lebih baik masuk neraka tapi rame-rame. Ya. Anda masih mau gitu? Rame-rame? Ya. Berjemaat rame-rame, nggak peduli soal nanti masuk surga, kebenaran Alkitab nggak penting. Yang penting kami hahaha. Apakah Anda seperti itu? Masih mau seperti itu? Ya. Binasa. Back to the Bible, ikut sekolah Alkitab di tempat kami, dibaptis di tempat kami, supaya selamat namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, gratis sekolah di tempat kami. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.